kids. Selamat pagi anak-anak Impact Kids di rumah. Ketemu lagi dengan Ibu pada pagi ini masih di seri ketaatan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang ketaatan lewat tokoh yang bernama Nuh dan manusia yang tidak taat kepada Allah. Pagi ini kita akan melihat apa konsekuensi untuk manusia-manusia yang tidak taat dan apa yang Allah berikan kepada Nuh karena dia taat. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami hingga hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami hendak memulai pagi ini dengan merenungkan firman-Mu dan belajar tentang ketaatan. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anakku, pada seri ketaatan kali ini kita akan melihat apakah konsekuensi yang akan dihadapi oleh manusia-manusia yang tidak taat kepada Allah dan juga apa yang Allah berikan kepada Nuh dan keluarganya. Kita akan membaca dari Kejadian 6 ayat 9 hingga Kejadian 7 ayat 24. Kita akan melihat beberapa ayat saja. Nanti anak-anak bisa membacanya di rumah secara pribadi atau anak-anak yang kecil boleh membacanya bersama mama dan papa ya. Yang pertama-tama kita akan melihat konsekuensi apa yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada Allah. Yuk kita lihat Kejadian 6 ayatnya yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ternyata konsekuensi yang diterima oleh manusia-manusia pada saat itu yang tidak taat kepada Allah adalah dimusnahkan. Bagaimana cara Allah memusnahkan mereka? Kita akan lihat pada ayat yang ke-17. Yuk kita baca. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Anak-anak, ternyata Allah akan mendatangkan air bah. Air bah itu adalah banjir yang sangat besar. Dan air bah itu akan memenuhi bumi. Sehingga semua makhluk hidup ciptaan Allah bisa mati, bisa musnah. Nah, lalu bagaimana dengan Nuh dan keluarganya? Seperti kita tahu, Nuh dan keluarganya sangat taat kepada Allah. Apa yang akan Allah lakukan terhadap Nuh dan keluarganya? Kita akan membacanya pada ayat yang ke-14 hingga ke-16. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Wah, ternyata Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Tahukah kalian apa itu bahtera? Bahtera itu adalah kapal yang sangat besar yang bisa diisi banyak sekali orang.
Mengapa Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera? Seperti yang kita sudah baca tadi di ayat 17 bahwa Allah akan mendatangkan air bah dan Allah ingin Nuh dan keluarganya berada di dalam bahtera supaya tetap selamat, tidak ikut musnah karena Nuh dan keluarganya taat kepada Allah. Allah berjanji kepada Nuh bahwa Allah tidak akan memusnahkan Nuh dan keluarganya. Dan janji Allah itu bisa kita baca di ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Itu adalah janji Allah kepada Nuh. Apabila anak-anak membaca kitab Kejadian 7 ayat 1-24, anak-anak bisa melihat satu proses di mana Nuh membangun bahtera itu. Nuh diejek, dianggap orang gila ya. Tapi Nuh tetap taat kepada Allah. Allah memerintahkan Nuh untuk membawa segala jenis binatang dengan secara berpasangan agar mereka mendapatkan kehidupan setelah air bah. Dan hingga pada akhirnya Allah mendatangkan air bah itu. Dan kita akan lihat pada ayat yang ke-21 hingga 23. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Nah anak-anak, itulah kondisi di mana Allah begitu murka karena manusia terlalu jahat. Manusia tidak taat kepada Allah. Hanya ada satu keluarga yang taat, yaitu Nuh, istrinya, ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan istri-istri mereka. Apa yang kita dapatkan pada pagi ini? Kita belajar tentang ketaatan. Setiap kita harus selalu berjuang untuk taat kepada Allah. Caranya kita bisa taat kepada orang tua, kita bisa taat membaca Alkitab, kita bisa taat berdoa, kita bisa taat pergi ke gereja, kita bisa taat memuji Tuhan, kita bisa taat ke sekolah minggu, dan semua ketaatan yang kita berikan kepada Allah harus dilakukan dengan penuh sukacita, dengan sungguh-sungguh kita harus taat kepada Allah. Anak-anak pasti tahu dong satu lagu, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, saya mau seperti Tuhan Yesus, T-A-A-T taat. Ya, lagu ini harus terus kita jadikan semangat bagi kita untuk belajar taat kepada Allah seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, harus dihina, harus dicerca, harus dibunuh, Tuhan Yesus tetap taat melakukan perintah Allah. Karena ketaatan Tuhan Yesus, kita semua selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Marilah kita seperti Tuhan Yesus untuk taat kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi ini yang menguatkan kami bahwa kami
harus selalu taat kepadamu Bapa. Sebagai anak-anak-Mu, kami mau taat kepadamu Bapa. Walaupun kami masih kecil, kami rindu untuk taat kepadamu dengan cara taat kepada orang tua, taat membaca Alkitab, taat berdoa, taat mengikuti sekolah minggu, taat mengikuti ibadah hari Minggu di gereja. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan itu semua agar kami dapat menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain dalam diri kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, sekian seri ketaatan, dan tentunya hari Senin nanti ada seri baru. Apakah itu? Jangan lewatkan Impact Kids karena kita mau bersama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.